Ustadz, kaum sebelum umat Nabi Muhammad diingatkan Allah beberapa kali dan langsung dibinasakan. Sedangkan umat Nabi diberi kesempatan sampai ajal untuk bertobat dan diberikan privilege surga lebih dibandingkan umat sebelumnya serta jalur khusus di yaumul qiyamah. Bagaimana konsep keadilan Allah dalam perbedaan tersebut? Oke. Ya, kita lihat Quran surah ke-2 ayat 54 paling kiri sebelah atas. Contoh saja. Quran surah 2 ayat 54. Saya ambil contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu 2000 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Musa punya umat. Pertanyaan saya, umatnya melihat nabinya tidak? Melihat. Nabi Musa hadir di situ. Umatnya ada, bahkan tongkatnya langsung ditampakkan berubah jadi ular, bisa membelah lautan dan sebagainya. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Cuman sedikit yang beriman. Bahkan lihat nabinya dikejar-kejar, mau dibunuh, gak yakin. Baru Fir'aun ditenggelamkan, yakin dengan Musa. Begitu selesai tenggelam, ingkar lagi pada Musa. Time is up. Boleh sedikit? 5 minutes? Right. Isa sama, Nabi Isa 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa berdakwah, mukjizatnya kurang hebat apa? Semua yang sakit gak pakai obat, dokter ada. Cuman yang hebat Nabi Isa, disentuh, sembuh. Disentuh, ada obat disebut dengan masaha. Yang sembuhnya, teman-teman, selesai sudah penyakitnya, maka usapannya disebut Mesia. Karena itu Nabi Isa disebut dengan Mesia, Al-Masih, Yesus. Kenapa? Setiap nyentuh sembuh. Nabi Isa buta, sentuh sembuh. Nabi Isa sakit gigi, sentuh sembuh. Nabi Isa kolera, sentuh sembuh. Pokoknya dokter bangkrut lah saat itu. Ya, bangkrut. Selesai. Yang mati, hei bangun dengan izin Allah, hidup. Setelah bicara, mati lagi. Nabi Isa. Tapi itu belum mampu meyakinkan umatnya yang melihat itu semua. Dikejar-kejar mau disalib. Nabi Muhammad SAW punya umatnya nggak pernah lihat nabinya. Lihat, nggak pernah lihat nabinya, mukjizatnya nggak pernah kelihatan, nabinya nggak pernah tampak, mau beriman. Umat Nabi Musa lihat nabinya nggak beriman. Nabi Isa kelihatan umatnya sampai mukjizat dahsyat, ada yang nggak beriman, mau dibunuh nabinya. Umat Nabi Muhammad nggak pernah lihat nabinya, mau beriman. Saya tanya pada Anda, siapa yang pernah melihat Nabi Muhammad? Angkat tangan. Even dalam mimpi, angkat tangan. Kok bisa Anda beriman? Makanya langsung Nabi memohon kepada Allah. Lihat kalimatnya ketika duduk singkat. Indah sekali. Lihat kalimatnya. Ashtaqu bi ikhwani. Kata Nabi satu kali, saya rindu dengan saudara-saudari saya. Kata sahabatnya, alasna ikhwanak. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudarimu? Kata Nabi, lastum ikhwani. Kalian bukan saudara-saudariku. Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudariku itu adalah orang-orang hebat yang nanti di masa depan nggak pernah lihat saya tapi mau beriman kepada saya. Kalian beriman karena lihat saya, kalian sahabat saya, tapi mereka itu nggak pernah lihat saya mau beriman kepada saya. Makanya umat Nabi Muhammad diberikan privilege oleh Allah, diantaranya taubat dengan cara yang sangat indah sempurna. Umat Nabi Musa, nih ada kotoran di pakaiannya. Bagaimana cara membersihkannya? Sobek. Belum dianggap itu selesai najisnya kecuali kalau disobek. Sobek. Musyrik pengen tobat, bunuh diri. Bunuh dulu dirinya, baru kemudian tobat. Karena saking kesalnya itu, disuruh tobat enggak lagi. Tobat maksiat lagi. Tobat pengen bunuh nabinya. Sekarang kata Allah, kalau pengen serius tobat, bunuh diri dulu. Faqtulu anfusakum. Quran surah 2 ayat 54. Umat Nabi Muhammad tidak. Hei, kotor, cuci. Hilang 3 hal, selesai bersih. 1, baunya. 2, warnanya. 3, rasanya. Menghilangkan baunya, bersihkan, cium, selesai. Menghilangkan warnanya, lihat, hilang, selesai. Menghilangkan rasanya bagaimana? Jilat, baik. Sajadah ibu kena kotoran kucing gitu kan, dibersihkan, warna hilang, bau hilang, tinggal rasa. Ibu mau jilat. Itu ghalabatul dzan. Dugaan kita yang paling umum apa? Bersih, selesai, tinggalkan. Berarti bersih, selesai. Kotor, cuci, nggak usah disobek. Makanya saya sering bercanda mengatakan, kalau ada sekarang orang udah dikasih utuh disobek-sobek, lutut sobek, disobek, itu umat Nabi Musa nyasar ke sini. Tobat, tinggal istighfar, tinggalkan maksiat, selesai. Closing time, doa. Jadi teman-teman, singkatnya, kenapa diberikan privilege? Karena umat ini istimewa, mau beriman kepada Allah tanpa pernah melihat Nabi, dan mau mengerjakan semua tuntunan dengan baik. Itu yang kita manfaatkan. Terakhir, saya sudah diingatkan closing time dan doa. Cuman saya punya janji untuk mau memberikan simulasi untuk hafalan Quran sekaligus masuk kepada auction. Ya, auctionnya atau lelangnya saya langsungkan saja ya dengan simulasi. Habis itu doa ya. Berapa menit kita punya waktu, Mas? Saya atur. Mbak Farah, berapa menit? Tahu artinya Farah?
25 menit. 5 minutes. Oke, 5 minutes. Baik, 5 menit. Ya, baik, saya dikasih waktu 5 menit. Apa namanya siapa? Artinya Farah? Kenapa? Farah atau artinya? Bahagia. Farah itu dari kata fariha. Fariha itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Ya, walaupun belum tentu sukses. Ya, ya itu artinya. Ya. Sebaliknya, kalau dia diharapkan sukses selama hidupnya, namanya fauz. Disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Orangnya faiz, faizah, fauzan, faizin. Jadi kalau ada yang namanya faiza, faizin, fauzan, orang yang diharapkan sukses dalam kehidupan, walaupun belum tentu bahagia. Saya Fauzia Farah. Fauzia Farah. Kalau Anda ingin gabungkan sukses dan bahagia, itu bukan Fauzia Farah. Oh, bukan. Ini kebanyakan. Oh iya. Maka satukan keduanya, namanya falahun. Falahun ya. Disingkat, ini singkatan falah, Fauzia Farah. Alright, pada saya punya waktu 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Apa yang saya jawab tadi paham?